Halo, assalamualaikum kawan-kawanku peternak kambing Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Ibrahim Dadung Awu, peternak kambing asli Banyuwangi. Di kesempatan pagi ini kawan, saya kebetulan bisa silaturahim ke rumah bapak saya, ke rumah mertua tentunya. Mumpung saya silaturahim, ini kebetulan saya ingin melihat-lihat kondisi tanamannya beliau. Jadi bapak juga menanam rumput odot tentunya. Ini di belakang saya ini ada tanaman rumput odot, sedangkan penanaman ini di bawah naungan pohon jati. Dari kemarin-kemarin itu banyak teman-teman yang sempat mempertanyakan, yaitu tanaman rumput odot itu ketika ditanam di lahan yang di naungan pohon itu bagaimana? Nah, ini teman-teman biar nggak penasaran, ini nanti akan saya videokan, akan saya perjelaskan seperti apa tanaman rumput ini ketika di bawah naungan pohon. Dan ini juga akan saya sampaikan, ini nanti tanaman saya ini sudah usia berapa tahun, karena sempat dari kemarin saya menyampaikan ke teman-teman, saya juga punya lahan di di hutan, itu karena bapak saya yang merawat. Jadi itu tanaman yang sudah bertahun-tahun saya tanam. Kurang lebihnya berapa tahun nanti saya tanyakan ke bapak saya ya, biar lebih jelas. Oke, biar lebih jelas monggo langsung saja akan saya perlihatkan seperti apa dulu tanamannya, tanaman rumput odot di bawah naungan pohon jati. Monggo. Ini kawan, tanamannya kawan. Ini tanaman rumput odot yang kebetulan memang di bawah naungan pohon jati. Kita lihat bersama kawan, posisi atasnya. Nah, kelihatan kan? Kondisi memang benar-benar di bawah naungan ya, berteduh ini. Di pohon jati yang sangat rimbun. Tetapi masih bisa dimanfaatkan untuk ditanamin rumput odot. Saya perlihatkan rumputnya. Kalau tanaman ini seingat saya sudah bertahun-tahun, bahkan mungkin hampir mendekati 10 tahun mungkin. Coba nanti saya tanyakan ke bapak ini yang sudah berapa tahun, apakah sekitar 7-8 tahun atau 10 tahun lebih. Nanti saya tanyakan ke bapak tentunya. Sebelum saya tanyakan, ini tak perlihatkan dulu tanaman-tanamannya. Ini kawan, berapa bulan ini ya, kurang lebih 40 hari mungkin usianya ini. Saya perlihatkan ketinggiannya kurang lebih ini 80 cm, kurang lebihnya sekitar 70-80. Sedangkan peranakannya, ini juga sangat lebat. Karena walaupun di naungan ini sangat-sangat terawat kawan. Rumput liarnya pun tidak kelihatan ada, ini tidak kelihatan tumbuh kawan. Lihat posisi atasnya. Sangat rimbun kan? Tapi juga saya lihatkan posisi tumbuhannya. Kenapa sih saya menunjukkan yang seperti ini? Ini sebenarnya saya hanya ingin memberi gambaran kepada teman-teman juga, bahwasanya kalau memang rumput ini bisa tumbuh di mana saja, dengan intinya selama rumput liar bisa tumbuh, rumput ini pun insya Allah juga sama. Cuma hama dari tanaman tersebut biasanya kalau ditanam di daerah perdesaan ya, itu ayam yang sangat suka, biasanya mati dimakan ayam. Kalau mengenai rimbunnya itu sudah jelas. Insya Allah tetap akan tumbuh, tetap akan bagus. Walaupun tidak sebagus yang di sawah itu tentunya. Ya selisihnya mungkin 70% lah. 70% itu gimana ya? Kok 70%? Selisih 30%. Jadi 30% itu lebih bagus yang di sawah langsung itu tentunya.
Luas kan? Oh, ini tanahnya sangat luas sampai ke sana ini kawan. Ini untuk pakan sapi ya, bukan untuk domba, karena bapak mertua yang dirawat itu ada sapinya, ada sebagian domba. Tepatnya ini di desa apa tadi lupa. Kecamatannya itu Pesanggaran, desanya Mbayur. Ah iya benar, Mbayur kawan. Pesanggaran atau Kesilir ini ya. Karena ini posisi di alas, di babatan, jadi nama desanya saya kurang tahu. Ini posisi persis di tempat di tengah-tengah alas ini kawan. Oh, sangat merimbun kan? Wow, luas ini. Enaknya bercocok tanam di daerah pinggiran, di daerah alas itu kita tidak punya lahan pun bisa apa ya, sewa atau gimana itu hitungannya. Bukan sewa. Nanti tak tanyakan pada bapak sajalah biar lebih jelas. Oke kawan, perkenalkan dulu sebelumnya, ini bapak saya ya, yang saya sampaikan tadi. Beliau ini bapak saya yang beralamatan di Kecamatan Pesanggaran itu tentunya. Dan beliau ini merawat kambing dan sapi, cuma lebih fokusnya itu di sapi karena di perdesaan ya kawan. Di perdesaan wilayah sini itu banyak yang merawatnya itu di sapi. Cuma mempunyai tanaman yang sangat luas, yaitu tanaman rumput odot. Jadi barangkali teman-teman dari kemarin yang menanyakan, rumput odot itu sangat bagus nggak kalau untuk sapi? Nah, menurut saya itu sangat bagus karena sangat suka. Biar lebih jelas, saya tanyakan lagi kepada Bapak. Ngapunten Pak, iki desane namanya desa napa Pak? Desa Mbayur. Desane Bayur nggih mriki. Mbayur. Bayur. Terus kecamatannya mriki napa? Agung. Silir Sanggar? Silir. Oh, maksudnya itu di Silir kawan ternyata. Silir Agung. Ya, nggih. Ini di Kesilir dan sedangkan ini memang benar-benar babatan nggih niki. Nggih, babatan. Terus untuk mengenai sewa ngeten iki, sewa napa jatah napa pripun to, Pak? Rekene orang nyewa, yes, gampangane lek di ning Jati iki nunut. Oh, ngoten. Berarti nunut teng kagungane Jawatan. teng Jawatan. Oh, ini kebetulan ternyata tidak sewa kawan. Tanah itu gratis. Kita itu hanya numpang tanam, tapi itu bebas sampai selamanya ngeten iki, Pak nggih. Selamanya. Nah, ini selamanya. Cuma kita ikut merawat jatinya kawan. Terus oh nggih Pak, ngapunten. Tanaman iki kinten-kinten nek jenenganipun pun berapa tahun, Pak? 10 tahun lah. Oh, sudah ada 8 tahun, kawan. Soalnya memang dari saya setelah nikah itu saya ingat itu sudah nanam, cuma yang belum yang di sini, yang sebelah mana sana ya itu wengah babatannya juga. Dan ini saya juga ingat cara penanamannya kemarin, tapi sudah 8 tahun yang lalu. Ini kawan, 8 tahun menanam rumput odot. Dan ini pun juga 1 kali tanam, nggih Pak nggih? Iya. Niki kan mboten nate dalam 1 kali tanam. nah, bener. Cuma 1 kali tanam, kawan. Mboten nate nganu malih nggih niki. Napa dirombak ngoten mboten toh? Enggak, atau dirombak. Nah, tanaman rumput ini ternyata benar-benar sangat kuat, sangat-sangat bertahan niku sampai bertahun-tahun. Jadi buat teman-temanku yang mau menanam rumputnya itu bisa nanam cuma 1 kali itu sampai bertahun-tahun itu tentunya. Tapi dengan catatan harus dirawat nggih Pak nggih? Iya, dirawat. Harus dirawat. Kalau nggak dirawat rimbun sama daunan-daunan jati. Biasanya pripun, Pak? Mati lah tadi. Ya belum gedung jati mati. Tenang. Itu kawan, kalau tidak dibersihkan itu ketika terimbun daunnya jati itu biasanya juga mati. Karena apa ya? Masih kecil lah, masih batang. Ah iya, karena lanas. Pripun apa itu namanya? Iya, lanas. Oh nggih, Pak, ngapunten. Ngeten iki biasanya jenengan arek manen niku kinten-kinten usiane pinten? 40 hari. Sekitar 40 hari 8 dina. Oh, 8 dinten. 8 dina ya 36. Oh nggih. Ini cara memanennya biasanya itu usia 8 hari. 8 hari kalau orang Jawa itu 36 hari kawan. Nah, 8 dino, oh nggih leres. 36 hari untuk memanennya. 36 hari sudah bisa dipanen, langsung dibersihkan, langsung dipupuk kembali. Dan itu pun nanti bisa sampai bertahun-tahun itu tentunya. Oh iya Pak, lahannya yuk yang kemarin yang di sana itu masih ada Pak ya? Eneng ya nih. Oh, alhamdulillah masih ada. Niku tasik pinten nganu Pak? Pinten luas. Nah, niki pinten titik to tasikan? Rong bagian wis gambar 1 hektar apa mau. Wow. 1 hektar kawan.
1 hektar itu ya, tapi maklum itu di bawah naungan Jati nggih. Itu sebagian itu ditanamin rumput odot, sebagian ada yang tanaman lain itu juga ada karena untuk kehidupan sehari-hari itu tentunya kawan. Tanamnya pari. Ini saya sama istri saya kawan. Istri saya ajak melihat posisi kebunnya Bapak ini ya. Acara hari ini shopping, tapi shoppingnya kebetulan itu di apa ini, di hutan. Wisata alam asli, ini wisata alam kawan. Nah, sekalian saya tunjukkan posisi tanaman-tanamannya. Wisata alam saya sama keluarga ini tadi. Nah, sangat rimbun toh. Ya bener sih, tanahnya itu luas, cuma sebagian yang bisa ditanamin, sebagian itu ada yang tidak. Ini tadi yang tanaman 1 titik. Coba saya tak melihat yang di titik lain. Iya, mbak kok saya catat nih pisan. Ini mbakku kawan, tanaman Bapak sangat subur kan? Di bawah naungan pohon jati. Kelihatan dari jauh, di sana juga ada rumput odotnya. Kalau yang ini kawan, ini lahan yang di lain lagi ya. Lahannya berbeda dengan yang tadi. Saya perlihatkan dulu ke semuanya. Ini usia kurang lebih 25 hari mungkin. Nggih Pak, ini 25 hari nggih. Oh iya kawan, ini usianya 25 hari. Sekitar kurang lebihnya 25 hari seperti ini. Lihat kebersihannya, bapaknya sangat telaten ya. Ini kebetulan yang di tepi jalan. Oh iya, kemarin banyak teman-teman yang tanya juga, rumput ini apakah perlu untuk penyiraman, untuk airnya bagaimana? Nah, itu biasanya banyak teman-teman yang tanya. Kalau tanaman ini dari dulu memang hanya tetes hujan, airnya itu dapatnya dari tetes hujan, tidak ada irigasinya. Ini hanya memanfaatkan dari tetes hujan, air hujan. Dan itu pun insya Allah tetap akan menyuburkan pada tanaman. Tapi kalau di musim kemarau memang berbeda dengan ini kawan, tidak tidak sehijau ini, enggak Pak? Kemarau pripun? Kemarau ya berurip-uripan. Nah betul kawan, kalau kemarau ini tetap akan bertahan hidup, tapi kehidupannya ya berbeda dengan kalau musim seperti ini. Tetapi tanaman ini tidak sampai mati. Itu kembali saya sampaikan, menanam ini cukup dengan 1 kali. Nah itu kawan, dari Bapak tadi bilang ketika habis musim kemarau, ketika ada hujan, itu langsung subur kembali. Jadi tidak untuk mematikan di tanaman tersebut. Memang tanaman ini sangat-sangat kuat, sangat-sangat bertahan. Oke kawan, mungkin cukup itu dulu ya pertemuan pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah.
Bukan berarti saya untuk mempromosikan rumput ini kawan. Saya itu hanya ingin berbagi pengalaman saja, berbagi evaluasi saya yang selama ini. Jadi sepengetahuan saya yang selama ini saya tahu selalu saya sampaikan ke teman-teman. Insya Allah dari penjelasan saya semua Insya Allah dari semua video-video saya akan selalu saya jaga, akan selalu saya usahakan yang video-video intinya memberi manfaat kepada teman-teman semua. Mungkin sekiranya cukup itu dulu, kurang lebihnya sampai jumpa di episode selanjutnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kawan.